Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku kelas 11 IPA dan IPS yang sangat saya sayangi, pertama dan yang paling utama pasti kita akan memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah memberikan begitu banyak limpahan rahmat, nikmat, hidayah kepada kita semua, dan kita memang harus bersyukur. Baik, pada pertemuan minggu ini saya tidak akan menerangkan materinya lewat Meet, ya tidak jenuh ya. Jadi ini akan saya jelaskan lewat video yang saya buat. Nah, di bab ini kamu akan belajar tentang explanation text. Apa itu explanation text? Dalam bahasa Inggris itu kan ada berbagai macam jenis teks ya. Dan salah satunya adalah yang bernama explanation text yang akan kamu pelajari di bab berikutnya ini. Materinya sudah kamu catat dan kamu pelajari minggu kemarin. Jadi minggu ini kamu cukup mendengarkan penjelasan dari saya untuk lebih bisa memahami tentang explanation text. Sekarang mulai dari pengertiannya dulu. Text explanation itu adalah teks yang isinya menjelaskan sebuah proses tentang fenomena alam atau budaya atau sosial. Nah, teksnya itu memang menjelaskan bagaimana fenomena tertentu itu terjadi. Itu sering digunakan atau sering kita temui di buku-buku sejarah, buku geografi atau buku-buku IPA. Nah, yang namanya text explanation itu ada strukturnya. Jadi di bab awal atau paragraf awal itu adalah tentang ungkapan umum ya. Kemudian di berikutnya, paragraf berikutnya itu tentang penjelasan dari langkah-langkah kejadian yang dijelaskan tentang fenomena itu. Nah, contohnya adalah misalnya kalau fenomena alam itu bagaimana terjadinya banjir. Itu dijelaskan di teksnya itu dari apa itu banjir, kemudian bagaimana terjadinya banjir, itu dijelaskan di dalam teks itu. Nah, kenapa sih perlu ada jenis-jenis teks? Itu sebenarnya untuk mempermudah dan menjadikan jenis-jenis teks itu beragam. Jadi makanya ada teks explanation, ada teks recount, ada teks naratif, ada teks report, banyak sekali gitu ya jenis-jenis teksnya. Ya, ada teks berbentuk surat pribadi, teks berbentuk undangan, itu untuk menambah ilmu dan wawasan kalian yang dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Kemudian misalkan yang contoh teks explanation yang berbentuk fenomena sosial, itu misalkan how a teenager addicted by smoking. Jadi bagaimana kok bisa para pemuda itu terpengaruh ataupun sampai kecanduan dengan rokok. Nah, itu termasuk adalah fenomena yang sosial. Nah, kalau yang fenomena alam tadi seperti itu adalah contoh-contoh dari jenis text explanation. Nah, tugasmu adalah bisa memahami, belajar di sini tujuannya itu bisa memahami jenis-jenis text explanation itu, kemudian bisa mengerti apa yang dibahas di dalam teks itu. Nah, untuk tugas minggu ini itu kan kamu sudah saya upload minggu ini ya. Tugasnya itu antara kanan dan kiri berbeda. Itu tapi tugasnya sama. Teksnya dibaca, kemudian setelah itu ditulis. Jadi teksnya itu disalin dulu. Setelah disalin, lalu setiap teks itu dijelaskan. Isi dari teksnya itu pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasamu sendiri. Jadi jangan diterjemahkan. Gitu ya. Baik, saya tidak panjang lebar karena kalau misalkan menjelaskan terlalu banyak itu nanti anak-anak malah boring, males, dan bete. Jadi nanti ini langsung kamu mengerjakan tugas dari saya dan jangan ditunda-tunda. Ya, kalau bisa dikerjakan di jam ini, kan masih ada waktu, dan di hari ini. Jadi minggu berikutnya ada tugas lain dari mapel lain. Tetap semangat. Jangan lupa selalu baik sama orang tua, kemudian semangat berolahraga, semangat beribadah, semangat belajar. Jangan mager hanya di dalam kamar saja, mainan HP seperti itu. Lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang bisa mengisi
waktumu itu untuk bermanfaat. Jadi nanti catatan amal baikmu itu banyak sekali, begitu ya. Baik, luar biasa sekali murid-muridku kelas 11 IPA dan IPS yang hebat-hebat. Sekarang tugas kalian untuk berlatih dan menambah wawasan diri kalian sendiri. Tetap semangat. Walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangil.